3, 2, 1, go! Tepuk tangan ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Kalau Tuhan panggil jawab apa? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Kalau Tuhan panggil bilang apa? Ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, semuanya sikap doa. Kita akan buka ibadah ini dengan berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau memanggil setiap kami untuk datang kepadamu hari ini. Kami percaya Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk datang kepadamu dan memuji Engkau, beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami hari ini Tuhan. Untuk itu kami bersyukur, kami mau memuji dan memuliakan namamu, mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Oke, adik-adik, kalau di luar kita lihat apa? Langit. Langit itu tinggi. Kalau kita ke pantai kita lihat apa? Lihat laut. Laut itu apa? Luas. Kalau habis hujan kita lihat apa? Pelangi, dan pelangi itu indah. Di atas semuanya itu ada kasih Tuhan yang lebih indah dari segala-galanya. Setinggi-tingginya langit. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melebihi segalanya. Setinggi-tingginya,
setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus melebihi segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus melebihi segalanya. Oke, kita yang merasakan Tuhan itu mengasihi kita, sore ini mau enggak bilang sama-sama bahwa kita juga mengasihi Tuhan? Ya, kita mau katakan sama-sama I love you Jesus. Mau ya nyanyi sama-sama? Semua samanya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down. Lagi semuanya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down. Think about deep. Ayo turun. Down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down. Lebih kuat semuanya. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my deep down in my heart. Lagi deep down in my heart. Tepuk tangan semuanya. Siapakah nama nabi yang membuat bahtera? Benar. Oke, gimana kabarnya hari ini? Apa? Baik. Oke, Dede siap. Di sini yang belum mengenal nama kakak siapa? Belum? Yang dari Tataran. Oke, kenalin nama kakak, nama aku Vera. Nah, jadi kalau bisa ketemu dan bisa panggil kakak gitu. Nah, adik-adik hari ini siapa yang merasa senang datang ke sini? Wah, semuanya senang. Kakak juga senang karena bisa ketemu sama adik-adik. Bisa memuji Tuhan bersama-sama. Dan kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Siap, oke. Nah, adik-adik di rumah siapa yang punya adik kakak? Misalnya kakak atau adik. Oke, kalau ada sama kakaknya atau adiknya sama kakaknya, berdamai nggak? Atau kerjasama, selalu kemana-mana sama-sama, begitu? Enggak. Nah, adik-adik kalau kakaknya adik kakak itu harus berdamai, harus senang berdua, kemana-mana harus berdua. Tapi di rumah pasti ada marah. Kita mau lihat, adik-adik sebagai adik kakak itu harus selalu bergandengan. Di mana mau bergandengan, selalu bahagia sama-sama. Nah, adik-adik di rumah pasti terjadi pertengkar kalau misalnya kakaknya nyuruh adiknya untuk membantu ambil barang, tapi adiknya nggak mau. Terjadi kakaknya marah nggak? Pasti marah.
Nah, kita melihat, nah itu kan karena kakaknya adiknya tidak mau mendengarkan, apa yang terjadi? Kejaran. Mama papa di rumah marah nggak kalau adik-adik kejar-kejaran? Marah. Nggak mungkin orang tua nggak marah kalau anaknya berantem. Nah, lagi ada teman-teman adik-adik bisa marah-marah karena mainan. Siapa yang pernah marah-marah sama adik kakaknya nggak karena mainan? Wah, banyaknya. Nah, adik-adik kalau kita marah-marah masalah mainan, selesai kita bertengkar sama adik kakak, apa yang kita lakukan? Apa kita harus musuhan sama kakaknya? Atau kita harus musuhan sama adiknya, nggak mau sama adiknya lagi? Atau apa yang harus kita lakukan? Kita harus minta maaf. Siapa di sini yang mau minta maaf kalau dia berbuat salah? Oke, pintar. Nah, kita harus minta maaf. Nah, sekarang kita mau bercerita tentang dua adik kakak, bahkan mereka kembar. Mereka berdua kembar, tapi mereka punya perbedaan. Siapa di sini punya saudara yang kembar? Nggak ada. Nah, adik-adik, dua saudara ini mereka kembar, tapi ada perbedaan mereka. Yang pertama kakaknya namanya Esau. Siapa namanya? Esau. Kakaknya ini badannya berbulu. Sedangkan adiknya namanya Yakub. Ayo sebut sama-sama. Yakub. Kulitnya licin. Nah, perbedaan mereka kedua adalah kakaknya suka berburu di hutan. Dia suka berburu di hutan. Nah, sedangkan adiknya suka memasak. Nah, siapa yang suka masak di sini? Oke. Suka memasak, bantu mamanya. Dia suka membantu mamanya. Dia suka membantu mamanya untuk masak. Dan apapun yang dikerjakan di dapur pasti dia bantu, dia rajin untuk memasak. Nah, adik-adik mereka damai. Adik kakak itu mereka damai. Kemana-mana mereka damai. Nah, adik-adik apa yang terjadi ketika adiknya itu melakukan kesalahan yang buruk, yang tidak baik sama kakaknya. Apa yang dilakukan? Dia menipu kakaknya. Nah, adik-adik waktu itu bapaknya sudah tua, dia tidak bisa melihat. Matanya sudah tidak bisa melihat. Nah, dia hanya bisa membedakan anaknya dengan cara meraba. Kalau orang yang nggak bisa lihat, apa yang dia lakukan? Meraba. Nah, adik-adik, dia bisa membedakan anaknya yang mana, anak yang bernama Esau dengan Yakub. Nah, adik-adik, ayahnya dia berpesan kepada kedua anaknya, dan sebelum dia meninggal dia harus mendoakan berkat. Nah, berkat ini hanya untuk kakaknya Esau, tapi ada syaratnya. Bapaknya bilang, kamu pergi berburu dan hasil buru itu kamu olah yang dengan menjadi makanan yang sangat lezat dan kamu kasih ke aku, lalu aku berdoa berkat untuk kamu. Nah, ada di sini siapa yang suka makanan favorit? Siapa yang suka makanan favoritnya, misalnya ayam, daging ayam goreng gitu. Banyak ya. Ya, kakak juga suka. Nah, adik-adik, bapaknya ternyata dia punya makanan yang favorit. Misalnya daging diolah dengan disup atau apa aja. Nah, dia olah itu adalah satu syarat yang bapaknya bilang kepada Esau. Nah, Esaunya pergi apa yang ayahnya katakan, dia pergi. Nah, adik-adik, ternyata mamanya Yakub dan Yakub sudah menguping. Nah, mereka berencana untuk menipu ayahnya. Nah, ibunya menyuruh untuk mengambil domba yang dagingnya yang sangat
sangat bagus untuk dimasak. Nah, dia olah, lalu dia bawa, lalu Yakub membawa masakan yang sesuai dengan kesukaan bapaknya. Dia pergi masuk di dalam kamarnya, kamar bapaknya. Nah, di sana ayahnya bilang, "Siapakah engkau?" Nah, adik-adik kan bapaknya nggak lihat nih. Nah, ternyata Yakub memakai baju Esau yang berbulu supaya dia tidak ketahuan kalau dia bohong. Nah, adik dia bilang, "Aku Esau." Nah, lalu adik dia berdoa berkat untuk yang sebenarnya untuknya Esau menjadi untuk Yakub. Nah, adik-adik setelah itu dia keluar. Setelah dia keluar, kemudian baru kakaknya masuk membawa makanan yang enak, yang sudah dia olah, yang sangat bagus untuk ayahnya. Dia masuk, lalu dia bilang kepada bapaknya, "Ini makanan yang sudah bapak minta, yang bapak inginkan." Nah, adik-adik, di situ baru bapaknya sadar kalau Yakub sudah menipu mereka. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Esau marah atau enggak? Marah. Kalau misalnya ada punya mainan, mama beli mainan untuk kakaknya. Kemudian adiknya ambil, kakaknya marah enggak? Marah. Apa yang terjadi? Pasti bertengkar karena saling menarik. Ini mainanku. Nah, adik-adik, setelah itu Yakub mendengar kalau kakaknya lagi marah. Kakaknya dia cari Yakub di mana? Dia cari kemana-mana, dia panggil. Nah, adik-adik, setelah itu Yakub takut ketemu sama kakaknya. Dia merencanakan untuk kabur. Dia kabur dari rumahnya, dia tinggalkan papa mamanya dan kakaknya. Dia pergi ke rumah pamannya. Yakub pergi kemana? Di rumah pamannya, namanya Laban. Ayo sama-sama katakan Laban. Siapa nama pamannya Yakub? Oke, Laban. Nah, di sana dia bekerja 14 tahun. Wow, luar biasa ya. Lama ya dia kerja. Di sana dia bekerja. Hasil dia bekerja, dia mendapatkan kambing domba, kekayaan yang sangat banyak. Bahkan dia mempunyai keluarga. Nah, adik setelah dia dapat keluarganya, punya kekayaan yang banyak, lalu dia berpikir, masih ada yang kurang. Semuanya sudah ada ini. Istrinya, anaknya sudah ada, kekayaannya sudah ada. Apa yang kurang? Karena ada hal yang dia belum selesaikan, yaitu dia belum minta maaf sama kakaknya. Kalau kita nggak minta maaf sama kakak kita sudah buat masalah, tenang nggak hati kita? Tidak tenang, benar. Ada yang bilang tidak tenang kalau kita tidak minta maaf sama kakak kita, sama bapak mama kita, hati kita itu tidak tenang, benar, tidak tenang. Nah, adik-adik, Yakub memutuskan untuk ketemu sama kakaknya. Dia memutuskan untuk ketemu sama kakaknya, dia bawa keluarganya, dia bawa semua kekayaannya. Nah, adik-adik, dalam perjalanan Yakub masih takut ketemu sama kakaknya. Karena kenapa? Dia berpikir kalau kakaknya masih marah sama dia. Dia takut kalau ketemu sama kakaknya, nanti kakaknya marahin dia. Nah, dia masih memikirkan masa lalunya. Padahal Tuhan sudah bilang, kamu pergi aja. Nah, adik-adik, karena hatinya nggak tenang, Yakub nggak tenang, dia berdoa kepada Tuhan. Kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Supaya hati kita tenang, supaya kita berani untuk minta maaf.
Nah adik-adik dia saya berdoa, dia bilang, Tuhan aku mau ketemu sama kakakku, aku mau minta maaf. Tapi aku takut kalau dia masih mengingat masalah yang aku perbuat. Nah adik-adik selesai dia berdoa, dia baru berani. Dia pergi, setelah dia pergi sampai di sana, ketemu sama kakaknya yang bernama Esau. Nah adik-adik, Yakub sujud di tanah 7 kali. Nah itu menandakan bahwa dia minta maaf sama kakaknya. Nah adik-adik, kalau minta maaf bukan hanya sekedar minta maaf. Misalnya, sini Anes, misalnya kamu buat masalah nih sama Anes, bilang gini, Nes, aku minta maaf ya, udah selesai. Bukan kayak gitu. Anes, aku minta maaf ya, aku sudah buat salah. Nah, aku sudah buat salah sama kamu, aku minta maaf. Nah, adik-adik, Anesnya juga harus memaafkan. Sakan dulu Nes, kasih Nes. Nah, harus memaafkan. Tidak boleh sudah minta maaf tapi dia tidak memaafkan. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kita harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Dan adik-adik, minta maaf artinya berarti adik-adik tidak mau melakukan kesalahan lagi. Minta maaf bukan hanya sekedar minta maaf, tapi harus ada perubahan, yaitu tidak boleh mengulangi kesalahan itulah lagi, tidak boleh berbuat salah lagi. Nah, jadi minta maaf itu harus dari hati. Nah, pasti ada bertanya gini, Kak, kalau kita sudah berantem nih sama kakaknya, sudah tarik-menarik mainannya, kalau aku langsung minta maaf pasti aku belum bisa karena aku masih marah. Aku kalau langsung minta maaf nggak bisa karena hatiku masih belum tenang. Nah, adik-adik bisa menenangkan diri atau masuk di kamar, berdoa ke Tuhan aja. Tuhan, aku mau minta maaf sama kakakku. Aku sudah buat salah. Aku minta maaf karena aku sudah merebut mainan kakakku. Nah, selesai itu adik-adik baru keluar, hatinya sudah tenang, pikirannya sudah tenang, baru minta maaf. Harus berani untuk minta maaf. Nah, adik-adik harus ada yang orang yang bersalah kepada kita, kita harus maafkan. Kenapa kita harus maafkan orang yang bersalah kepada kita? Karena Tuhan saja sudah memaafkan kita semua. Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Buktinya Tuhan mati di kayu salib untuk kita semua. Jadi kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita harus minta maaf. Ada sebelah sini siap untuk minta maaf sama papa mama? Angkat tangan siapa yang mau minta maaf sama kakaknya. Atau minta maaf itu bukan sama kakaknya aja, sama adiknya, sama bapak, sama mama, sama teman-teman di sekolah. Kalau adik-adik belum minta maaf, hari ini kakak mau kalian minta maaf. Kalau pulang dari sini, adik-adik harus minta maaf ke bapaknya, mamanya, kakaknya. Bilang, Pak, kemarin aku udah buat salah, aku mau minta maaf. Nah, Tuhan sayang gak sama orang yang suka minta maaf? Sayang. Tuhan sayang gak sama orang yang suka memaafkan orang lain? Sayang. Mau disayang Tuhan gak? Mau. Jangan itu kita harus berani untuk minta maaf dan memaafkan. Semuanya siap untuk memaafkan? Siap, oke. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar ayat hafalan. Oke, ayat hafalannya. Oke,
Jadi kita baca sama-sama ya dari nama kitabnya sampai isi firmannya. Oke. Kita hitung kita baca sama-sama 1 2 3. Efesus 4 ayat 2. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, adik-adik, firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus ramah, kita harus berdamai sama orang, kita harus saling mengasihi, harus saling sayang. Tidak boleh saling musuhan, tidak boleh saling marah-marah. Kita harus saling mengasihi, saling berdamai. Nah, jadi kalau kita semuanya berdamai, Tuhan senang. Tuhan pasti senang melihat anak-anaknya selalu mengasihi sesamanya. Nah, adik-adik, di sini juga dia bilang saling mengampuni. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, kita harus saling mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Nah, yang dijawab di sini ada, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, yaitu Yesus Kristus telah mengampuni kita semua. Dia sudah rela mati di kayu salib. Sebenarnya bukan dia yang harus disalibkan. Sebenarnya yang disalibkan adalah kita. Karena kita yang berbuat dosa. Kita yang tidak taat kepadanya. Tetapi karena dia sayang sama adik-adik, karena dia mengampuni dosa-dosa kita semua, dia rela mati di kayu salib. Nah, oke, sekali lagi kita mau baca 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Apakah Anda ingat ayat apa yang baru saja kita baca?